Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Informan, ketemu lagi bersama saya Edi Aprianto di channel Ladang Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat kita tentang video saya yang kemarin, video yang ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan berkenaan dengan video tersebut. Penasaran? Jangan kemana-mana, di sini aja. Nah, oke. Untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di bawah ini, tombol merah. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat dari channel Ladang Informasi. Oke, baiklah, langsung saja. Jadi kemarin waktu saya upload video tersebut, jadi banyak yang nanya, Bang, gimana kalau kita beli motor STNK saja itu bisa dibuatin BPKB-nya nggak? Begitupun sebaliknya, Bang, jika kita membeli motor BPKB saja itu bisa dibuatkan STNK-nya nggak? Jadi kebalikannya gitu-gitu ya. Jadi intinya saat kita membeli kendaraan surat sebelah saja, mau itu BPKB ataupun STNK, itu bisa dibuatkan suratnya enggak, suratnya yang lain maksudnya ya. Nah, jadi untuk yang pertama kali saya infokan bahwasanya saat kita membeli kendaraan yang suratnya hanya sebelah, nah itu sudah jelas kita membeli kendaraan yang tidak legal. Karena kendaraan yang legal itu syaratnya harus lengkap surat-suratnya, yaitu ada BPKB-nya dan ada STNK-nya. Nah, jadi jika tidak lengkap, usahakan untuk tidak dibeli ya. Kecuali memang kendaraan yang kita beli ini adalah kendaraan yang memang benar-benar pemilik pertamanya. Nah, contohnya saya pemilik pertama dan sobat ingin membeli kendaraan sebelum saya. Akan tetapi salah satu surat kendaraan tersebut hilang, mau itu BPKB ataupun STNK. Nah, jika hal itu terjadi, maka ada kemungkinan kita bisa untuk melengkapi suratnya, alias kita membuat atau menerbitkan surat yang hilang tersebut. Tetapi apa jadinya jika kita membeli dari orang yang bahkan kita tidak kenal, yang bahkan bukan pemilik dari kendaraan tersebut? Nah, jika hal itu terjadi, usahakan sobat hindari. Karena apa? Karena kemungkinan besar bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan hasil curian. Nah, untuk menjelaskan lebih detailnya lagi, kasus yang pertama ini adalah saat kita membeli motor STNK saja. Nah, itu bisa dibuatkan nggak BPKB-nya? Nah, untuk jawaban itu adalah kita harus cari tahu dulu di mana BPKB kendaraan tersebut. Nah, kalau menurut saya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah BPKB-nya hilang, dan yang kedua adalah BPKB-nya masih di leasing di bank ataupun di dealer. Oke. Nah, untuk kasus yang BPKB-nya hilang, itu kita masih bisa mengurusnya dengan meminta surat keterangan di Polsek ataupun Polres terdekat. Nah, tetapi ingat dengan catatan bahwa motor tersebut adalah motor pemilik pertama kendaraan yang mau kita beli tersebut. Nah, jadi saya mau beli kendaraan nih, dan pemilik pertamanya hanya memiliki STNK saja. Terus kita ingin membelinya, jadi kita bilang sama penjualnya, BPKB-nya di mana? BPKB-nya hilang, Pak. Ayo udah saya ambil, tetapi kita urus BPKB-nya dulu. Nah, itu bisa diterbitkan BPKB-nya. Jadi kita membawa sang pemilik kendaraan, kita boleh tanggung biayanya ya. Kalau kita memang mau dengan motornya, kita bisa tanggung biaya untuk penerbitan BPKB yang baru. Jadi tidak memberatkan penjualnya. Karena biasanya penjualnya itu pasti nggak mau untuk ngeluarin biaya lagi untuk mengurus BPKB yang tersebut. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu BPKB-nya masih di leasing, masih di dealer, masih di bank. Nah, untuk hal tersebut adalah kita tidak bisa menerbitkan BPKB yang baru. Jadi caranya adalah kita harus menebus BPKB tersebut ke leasing, ke bank, ke dealer. Nah, itu pasti ada tunggakannya. Ataupun sudah lunas tapi belum diambil. Nah, tapi kita harus tetap mengeluarkan uang untuk menebus BPKB tersebut. Nah, dan jika gitu sudah aman. Dan yang paling bahaya ini sebenarnya yang terakhir adalah motor tersebut hasil curian dan BPKB-nya masih ada dengan pemilik kendaraan bermotornya. Nah, itu yang bahaya.
Dan jika seperti itu kasusnya, jangan kalian berani-berani untuk membuat surat kehilangan di kepolisian, karena jika kalian buat surat kehilangan ke kepolisian itu sama saja kalian dengan membuat keterangan palsu, dan itu masuk ke dalam ranah pidana. Nah, untuk contoh kasus yang kedua yaitu adalah kita membeli kendaraan BPKB-nya saja tetapi tidak ada STNK-nya. Itu apakah bisa dibuatkan STNK? Dan jawabannya ya tentu bisa. Selama seperti tadi aturannya. Bertanya dulu kemana STNK-nya. Dan biasanya kalau STNK ini pasti hilang. Kemungkinan besar itu hilang. Dan harus dihindari kita membeli kendaraan yang surat sebelah ini dari tangan orang yang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera di BPKB-nya. Ya, jadi jika kita membeli kendaraan tersebut dan kita membeli dari orang yang benar-benar namanya ada di BPKB tersebut, jadi dengan mudah kita dapat mengurus atau menerbitkan STNK-nya yang baru. Nah, jadi kita tinggal buat surat kehilangan kepolisian, terus kita pinjam jika kita tidak mau balik nama, pinjam KTP pemilik pertamanya, ataupun kita bisa langsung balik nama biar nggak ribet nantinya ya. Datang ke Samsat, kita bayar, jika ada denda kita bayar denda, jika hanya pajak kita bayar pajaknya saja, dan kita bayar penerbitan STNK-nya saja. Nah, untuk biaya penerbitan STNK-nya saja saya sudah buat videonya, jadi tinggal cari di video saya, di scroll aja ke bawah, itu ada berapa biayanya. Dan apabila kendaraan bermotor ini motor antik, yaitu motor lama, jadi orang yang bilang bahwasanya motor ini motor lama, jadi saya hanya ada BPKB-nya saja, saya tidak tahu STNK di mana, dan itu bisa juga kita tetap urus, tapi dengan catatan bahwa kita akan mengeluarkan duit yang mungkin lumayan berlebih ya, karena motor lama ini sudah pasti sangat lama sekali pajaknya tidak dibayar. Nah, untuk hal tersebut motor ini, motor BPKB saja itu sangat mungkin bisa untuk dibuat STNK-nya ya. Dan paling penting adalah sangat berhati-hati bahwasanya asal-usul kendaraan tersebut dari mana. Nah, jika sudah jelas pemilik kendaraan yang menjualnya itu adalah pemilik kendaraan tersebut, silakan ambil. Jika tidak, lebih baik tidak usah, karena akan menyusahkan di kemudian hari. Dan bagi teman-teman dan sobat-sobat informan yang lain yang ingin membeli kendaraan surat sebelah, mau BPKB saja atau STNK saja, saya sarankan agar membeli dari pemilik yang namanya tertera di situ. Jadi kalau di luar itu lebih baik jangan dibeli, karena sekali lagi saya ingatkan bahwasanya kendaraan yang legal itu adalah kendaraan yang memiliki surat-surat lengkap, yaitu ada BPKB dan ada STNK-nya. Jadi jika hanya sebelah itu tidak lengkap, dan itu termasuk kendaraan yang legal. Nah, terus ada pertanyaan lagi, bagaimana jika kendaraan surat sebelah ini yang saya beli berbeda tempatnya? Nah, jadi di mana kita mengetahuinya bahwa kendaraan ini terdaftar di Samsat mana? Itu mudah saja. Kalau untuk yang BPKB itu mudah. Karena apa? Karena kita bisa lihat di situ terdaftar di Samsat mana, dan jika kalian domisilinya ada di Surabaya contohnya, ada di Surabaya dan kendaraan tersebut asalnya dari Jogja, nah itu kalian tetap bisa harus di Surabaya, tetapi harus cabut berkas dulu di Jogja. Jadi harus cabut berkas dulu di Jogja, setelah itu kalian kembali ke Surabaya, daftarkan ulang agar terdaftar di tempat domisili kalian agar tidak susah. Dan jangan lupa untuk membalik nama setiap kendaraan yang kalian beli second. Ya, jangan lupa balik nama untuk setiap kendaraan yang kalian beli second, karena agar tidak menyusahkan di kemudian harinya. Nah, baiklah, itu saja jawaban dari saya. Semoga sahabat mengerti, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.